Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Boranan dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Senang sekali untuk pertama kalinya saya Iza bisa menyapa Sobat semua di acara podcast Boranan. Ngobrol bareng Pengadilan Agama Lamongan. Podcast Boranan merupakan program atau inovasi baru dari Pengadilan Agama Lamongan sebagai sarana berbagi informasi seputar hukum dan berbagai layanan di Pengadilan Agama Lamongan. Sebelum kita mulai obrolan kita pada siang hari ini, barangkali terlebih dahulu Anda dapat klik subscribe channel media Pengadilan Agama Lamongan dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dari Pengadilan Agama Lamongan. Baik Sobat Boranan, pada podcast perdana kita ini kita akan bincang-bincang dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Haji Wilwan Fauzi, Sarjana Agama, Magister Hukum, yang tak lain adalah Ketua Pengadilan Agama Lamongan. Beliau mulai bertugas di Pengadilan Agama Lamongan sejak bulan Mei tahun 2024. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara kita pada siang hari ini untuk berbagi informasi dan wawasan kepada Sobat Boranan yang ada di rumah. Untuk tema kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar kedudukan dan kewenangan pengadilan agama, karena agar lebih mendekatkan pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Lamongan kepada masyarakat. Karena hal ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, karena ternyata sebagian masyarakat bahkan stakeholder itu masih ada yang belum mengenal betul pengadilan agama itu lembaga seperti apa. Dan menurut pengalaman pernah ada yang kesasar Bapak ketika mau pergi ke kantor pengadilan agama, ternyata yang dituju adalah kantor Kementerian Agama. Barangkali dalam kesempatan ini Bapak bisa memberikan wawasan, informasi mengenai apa itu pengadilan agama. Terima kasih Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masyukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih telah mengundang kami dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan seluruh hal-hal yang berhubungan dengan lembaga peradilan, khususnya peradilan agama. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh tingkah laku aparatur dan negara itu diatur oleh hukum itu sendiri. Dan kemudian di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan atau amandemen yang sudah dilaksanakan, di dalam pasal 24 ayat 2, di situ disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh Badan Peradilan, Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Di antaranya adalah Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Tata Usaha Negara. Kemudian dari Undang-Undang Dasar itu muncullah turunan regulasi, peraturan-peraturan yang secara khusus mengikat tentang kedudukan, ya, kekuasaan, kewenangan, kelembagaan dari masing-masing peradilan. Di antaranya adalah yang terakhir Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang semakin mengokohkan keberadaan dari peradilan agama itu sendiri. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang diamandemen dengan undang-undang yang terakhir, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semakin memperjelas dan memperkuat kedudukan peradilan agama dalam sistem tata hukum di Indonesia. Kemudian dalam sejarahnya, peradilan agama ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ataupun ajaran agama Islam itu sendiri. Karena sistem peradilan merupakan bagian integral dari hukum Islam, maka keberadaan lembaga peradilan, ya, peradilan itu sendiri datang ke Indonesia bersama dengan datangnya agama Islam. Hanya saja secara kelembagaan belum dilakukan secara formal, ya. Artinya ketika belum ada kerajaan-kerajaan, maka sistem peradilan itu sebenarnya sudah berlaku di masyarakat. Tetapi kemudian barulah diformalkan oleh raja-raja Islam yang membuat semacam kalau zaman penjajahan itu disebut dengan kerapatan qadhi, ya, yang memperkuat dalam versi sejarah, yang memperkuat bagaimana sebenarnya keberadaan dari lembaga peradilan itu sendiri. Di alam modern sekarang ini, keberadaan peradilan agama itu sudah setara dengan peradilan-peradilan yang lain, baik peradilan umum maupun peradilan militer. Sebelum tahun 1999, badan-badan peradilan agama itu berada di bawah masing-masing departemen yang menaunginya. Seperti peradilan umum berada di bawah Kementerian Hukum saat itu. Kemudian peradilan agama berada di bawah Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya sekitar tahun 2004, ya kalau nggak salah, 2004, 1 Juni 2024, maka seluruh kewenangan yang terkait dengan peradilan agama secara teknis, justisial, organisasi, keuangan beralih semuanya dalam sistem satu atap one roof system, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai hari ini. Jadi keberadaan lembaga peradilan agama khususnya dan Inkasu, dalam hal ini Pengadilan Agama Lamongan, tidak bisa dilepaskan dari pertama hukum Islam, yang kedua sistem tata negara kita sedemikian rupa sudah mengatur keberadaan dan posisi strategis dari peradilan agama itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengadilan agama saat ini sejak tahun 2004, ya, itu sudah berada di bawah Mahkamah Agung, Pak. Jadi secara organisasi, keuangan dan lain-lain itu sudah semuanya beralih ke Mahkamah Agung. Dulunya memang di bawah Kementerian Agama atau Departemen Agama, ya, Pak, ya. Iya. Kemudian Bapak, mengenai kewenangan pengadilan agama atau tugas pokok dan fungsi. Nah, ini kan masyarakat ini kebanyakan mengenal pengadilan agama itu tempat bercerai. Apakah benar demikian? Hanya untuk bercerai atau ada bidang lain yang barangkali bisa menyelesaikan atau mengadili perkara-perkara yang timbul di masyarakat? Terima kasih Mbak Iza. Jadi dalam sistem peraturan kita, perundang-undangan kita, ada dikenal kompetensi relatif, ada kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini menyangkut dari kewenangan masing-masing badan peradilan yang diatur secara undang-undang, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian hukum itu sendiri. Kemudian khusus untuk peradilan agama diatur ketentuan absolutnya itu dalam pasal 49, baik dalam Undang-Undang 789, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kompetensi absolut dari peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa antara orang-orang beragama Islam, ya, dalam hal perkawinan. Perkawinan ini turunannya banyak sekali, ya. Termasuklah di dalamnya seperti yang Mbak Izzah pertanyakan tadi, yaitu perceraian, ya. Perceraian, kemudian izin
menikah lagi, ya, poligami, kemudian harta bersama, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu menambah kewenangan absolut dari peradilan agama, yaitu tentang ekonomi syariah, yaitu jika terjadi sengketa, ya, perselisihan antara lembaga keuangan syariah, ya, dengan nasabah, maka yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah peradilan agama. Kita berharap mudah-mudahan ini akan tidak ada perubahan, ya, tetap dipertahankan kompetensi absolut ini, karena ada informasi, ya, dalam perkembangan terbaru itu mengenai sengketa likuiditas perbankan nasional dan asuransi, ada wacana akan diambil alih dari peradilan agama. Tetapi mudah-mudahan ini hanya sebatas isu, ya, tidak jadi diambil atau diamputasi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tadi. Kalaulah di masyarakat ada stigma, anggapan bahwa peradilan agama itu hanya tempat orang bercerai, tidak salah. Kenapa? Karena memang lembaga ini kan berada di hilir, ya. Berada di hilir itu artinya kita menyelesaikan sengketa orang-orang, ya. Menyelesaikan sengketa untuk menyelesaikan masalah orang-orang, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah harta, dan sebagainya. Jadi memang tidak salah, ya, meskipun tidak 100% benar. Karena memang yang diperiksa, diputus, dan diadili oleh pengadilan agama, ya, termasuk pengadilan agama Lamongan, bukan hanya masalah cerai saja. Akan tetapi kalau memang betul memang bahwa sebagian besar perkara yang masuk ke PA itu yang ditangani adalah masalah perceraian. Tetapi bukan berarti tidak memeriksa perkara yang lain. Di PA kita, di PA Lamongan juga sudah beberapa kali banyak perkara menyangkut tentang perkara selain perceraian. Ekonomi syariah sudah ada beberapa putusan terkait dengan itu, kemudian hal-hal lain, termasuklah yang terbaru sekarang ini misalnya perubahan identitas, ya, perubahan identitas yang ada di dalam buku nikah, ya, yang ada di dalam buku nikah. Dalam Undang-Undang Sistem Kependudukan (SIMDUK), ya, memang ada disebutkan menjadi kewenangan peradilan umum. Tetapi itu hanya menyangkut tentang perubahan nama yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebaliknya, sepanjang dokumen itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau KUA, maka perubahan tadi hanya nama saja, tetapi ya hanya nama, itu menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menyelesaikan. Jadi tidak bisa lagi pengadilan negeri akan memeriksa perkara dari masyarakat yang terkait dengan perubahan nama, ya, karena sangat wajar kalau orang dulu ketika mereka akan menikah tidak pakai KTP, kemudian juga belum ada sistem atau aplikasi yang membantu orang untuk melakukan pernikahan, misalnya pencatatan nikah, sehingga ketika sudah berjalan 10, 15, 20 tahun belakangan barulah muncul masalah. Ternyata nama yang tertulis di buku nikah berbeda dengan dokumen kependudukannya. Karena belum tertib ya kan tertib administrasi pencatatan nikah. Makanya ketika itu menjadi masalah bagi sebagian masyarakat kita, maka kitalah yang menyelesaikan, memberi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam. Jadi itu termasuk dalam bidang perkawinan, Pak, ya? Perkawinan, dalam bidang perkawinan. Jadi, kewenangan absolut pengadilan agama itu bidang perkawinan, kemudian termasuk ekonomi syariah, kemudian sengketa harta itu, Pak, itu meliputi apa saja, Pak? Sengketa harta itu meliputi pertama harta bersama. Harta bersama yang dimiliki oleh
suami istri yang kemudian ada masalah, suami istri ini berpisah, bercerai, maka masing-masing pihak bisa menuntut ke pihak lain, ke pasangannya yang menguasai harta tersebut. Ataupun sengketa dalam bentuk harta waris. Suami atau istri yang meninggal, maka pasangan hidup yang lebih lama atau ahli warisnya ketika haknya merasa dirugikan, ada hak-hak yang belum diberikan dan dikuasai oleh pihak lain, maka ahli waris tadi bisa mengajukan gugatan waris terhadap orang lain tadi melalui pengadilan agama Lamongan khususnya. Baik. Kemudian Bapak, siapa sih yang boleh berperkara di pengadilan agama? Apakah semua orang atau hanya orang-orang tertentu saja? Ya, pada dasarnya setiap orang Islam bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama sepanjang ada kepentingannya yang dirugikan. Ya, ada kepentingan yang dirugikan. Meski demikian, undang-undang kita juga mengatur bahwa ada beberapa pihak ya, orang yang tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan. Misalnya terkendala umur. Kalau anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun tentu tidak boleh. Karena dia berada dalam kekuasaan orang tua atau wali. Demikian pula dengan orang gila atau orang yang kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak itu, maka dia tidak bisa mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan ke pengadilan agama, atau bahasa sederhananya tidak bisa beracara. Maka dia harus diwakili oleh orang lain. Baik wakil itu datang dari keluarganya sendiri atau dari orang lain yang memang sudah mendapatkan izin untuk beracara atau pengacara, advokat. Nah, itu Pak. Okay. Khusus untuk pengadilan agama Lamongan, Pak. Nah, ini kita bicara wilayah ya, di masing-masing kabupaten itu kan ada pengadilan. Pengadilan negeri maupun pengadilan Betul. agama. Apakah di pengadilan agama Lamongan ini khusus masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan saja atau memungkinkan dari luar Lamongan juga bisa beracara di sini, Pak? Ya, oke. Jadi di awal tadi saya sampaikan kekuasaan lembaga peradilan itu pertama ada yang berkaitan dengan wilayah atau yurisdiksi, ada yang berkaitan dengan materi atau substansial. Kalau yang berkaitan dengan wilayah atau yurisdiksi inilah yang disebut dengan kompetensi relatif. Artinya orang yang bisa mengajukan perkara di Lamongan ini hanya orang-orang yang berdomisili secara hukum maupun senyatanya tinggal di Lamongan. Dengan kata lain, kalau orang luar mau mengajukan gugatan atau berperkara di PA Lamongan, maka dia harus meminta surat keterangan domisili. Untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang tinggal di di Lamongan. Jadi sekali lagi, baik secara hukum orang itu tinggal di Lamongan ataupun senyatanya tinggal di Lamongan, meskipun secara administrasi dia orang Gresik misalnya, ya KTP Gresik atau KTP luar Lamongan, tetapi senyatanya tinggal di Lamongan, maka orang tadi bisa mengajukan atau berperkara di PA Lamongan dengan menunjukkan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat. Baik, sangat jelas dan terang penjelasan Bapak Ketua. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan Pak Ketua. Terima kasih atas pencerahannya, wawasannya, informasinya yang sudah disampaikan kepada sahabat Buranan yang ada di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita dan menjadi tahu tentang apa sih pengadilan agama berikut tugas pokok dan fungsinya. Ikan bandeng, ikan nila. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.